Silakan Pak Doni. Ya, thank you, Gleb. Ya, shalom semua. Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya mencoba untuk membawa Anda kepada kisah tentang satu orang yang bernama Daud. Daud cukup suka dikhotbahi oleh pendeta, satu sebab tentu saja kisahnya menarik. Tapi yang kedua, Daud termasuk salah satu dari sedikit tokoh Alkitab yang dijabarkan cukup panjang oleh Alkitab. Cukup panjang. Tidak banyak tokoh Alkitab yang sebenarnya kalau diteliti cukup panjang dijabarkan oleh Alkitab. Abraham salah satunya dari tokoh Alkitab yang cukup panjang, Yusuf juga cukup panjang, sehingga tentu saja bagi jemaat dan bagi pendeta lebih mudah untuk dibedah atau lebih enak untuk dijabarkan. Nah, hari ini saya mau bicara tentang Daud, tetapi saya mengajak Anda untuk melihat kedua Samuel pasal yang ke-23. Siapa Daud sesungguhnya? Saya tidak mencoba untuk membawa Anda pada sejarah Alkitab, tetapi Daud adalah orang yang kemudian dikenal sebagai Raja Daud. Anda akan menemukan bahwa berkali-kali bahwa Alkitab menyebut Daud sebagai seorang raja. Orang lain memandang Daud sebagai seorang raja, tapi kalau ditanya kepada Daud, menurut Daud sendiri, Daud itu siapa kira-kira? Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 1, Anda akan menemukan di mana Alkitab berkata, inilah perkataan Daud yang terakhir. Nah, orang biasanya kalau mengucapkan kata-kata terakhir sudah nggak cari yang seharusnya ya, sudah nggak cari yang aneh-aneh, udah nggak cari yang panjang-panjang, aneh, bulat-bulat gitu ya, muter kemana, enggak. Dia akan to the point, dan yang paling penting apa yang harus diucapkan, apa yang paling penting untuk disampaikan, akan disampaikan saat itu juga. Sama seperti Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, mengucapkan kalimat-kalimat yang penting, misalnya dalam Matius pasal 28, dikutip oleh Matius, sesuatu yang luar biasa, ketika dia berkata, dia menegaskan tentang panggilan seseorang dan tujuan mengapa orang mengikuti dia. Lukas kemudian mengambil juga kalimat yang penting sebelum Yesus naik ke sorga yang menjadi landasan bagi kita untuk mengerti tentang kepenuhan Roh Kudus. Nah, sama seperti Daud. Daud kemudian juga ketika bicara tentang kata-kata terakhirnya, jadi kalimat terakhir yang menarik adalah dia memulai tentang dirinya sendiri. Ketika dia berkata, inilah Daud bin Isai, perkataan dari Daud anak Isai. Dan Anda harus mengerti bahwa ini adalah pandangan Daud tentang siapa dia. Jadi kita tidak bicara tentang Daud, tentang siapa kata orang. Orang akan mengatakan bahwa Daud adalah seorang raja, seorang yang berhasil, seorang yang kaya, seorang yang sukses, seorang yang luar biasa, orang yang dipuji. Sampai hari ini orang Israel ketika menggunakan bendera mereka, maka mereka akan menggunakan bintang Daud sebagai lambang daripada bendera mereka, sebab keinginan mereka untuk kembali pada pemerintahan seorang raja, pemerintahan seseorang yang benar-benar berhasil dengan Tuhan terutama. Dan itu kerinduan mereka. Daud akan dianggap sebagai seorang pemimpin yang berhasil. Tetapi kalau ditanya pada Daud, Daud siapakah Daud sesungguhnya? Jadi bukan apa kata orang, tapi menurut engkau sendiri, siapa engkau? Maka Daud kemudian mengatakan satu hal. Dia berkata, nomor satu, Daud, menurut Daud, dia berkata, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata nomor satu, orang yang diangkat tinggi oleh Allah. Jadi siapa Daud menurut Daud? Daud berkata, saya bukan seorang raja, tapi nomor satu, saya adalah seorang yang diangkat tinggi oleh Allah. Jadi buat saya ketika kita hendak memandang diri sendiri, maka nomor satu, mulai belajar untuk mengingat satu hal. Mengingat apa, Pak? Mengingat dari mana Tuhan mengangkat kita, dari mana Tuhan memanggil kita, dari mana Tuhan memilih kita, dari mana sesungguhnya. Satu kali saya hadir di satu gereja yang cukup tua, ortodoks gitu ya. Saya berasal dari GPDI, latar belakang saya GPDI, Gereja Pantekosta. Dan satu kali waktu saya hadir di satu gereja yang cukup ortodoks, cukup tua kalau menurut saya, gereja GPDI di satu tempat, tepatnya di Surabaya sebenarnya. Dan waktu saya masuk, kebetulan ada pendeta tamu yang berkhotbah.
Hari itu ada musyawarah pusat, jadi ada satu rapat sinode hari itu diadakan di Surabaya. Kemudian berbagai pendeta dari penjuru Indonesia kumpul di Surabaya untuk rapat besar. Dan kebetulan hari itu karena hari Minggu selesai rapat, jadi ada satu pendeta dari Papua yang kemudian khotbah di gereja itu. Jadi orangnya sudah tua, sudah umur 70 tahun lebih, tapi suaranya masih menggelegar, masih semangat. Dan yang paling menarik adalah dia kemudian memberi kritik sebenarnya. Dia memberi kritik terhadap apa yang berlangsung hari itu di rapat. Itu menurut saya, dia memberi kritik. Dia mengingatkan bagaimana gereja itu begitu mudah dan pemimpin-pemimpin gereja itu begitu mudah untuk terseret pada arus politisasi dalam gereja bahkan. Di mana orang begitu mudah untuk berebut kekuasaan, berebut jabatan, berebut nama baik, berebut pangkat, berebut titel. Dan kemudian dia menceritakan bahwa bagaimana dia dulu pun pernah mengalami hal yang sama. Dan dia berkata, saya pun dulu pernah mengalami hal yang sama. Tetapi satu kali Tuhan bicara kepada dia, ini istilahnya dia. Tuhan bicara kepada dia dengan sangat keras, menegur dia. Dan kalimat pertama yang membuat orang ini sadar dari semua perbuatannya yang salah, ketika Tuhan berbicara pada dia, dan kalimat pertama, sampai hari ini saya masih ingat. Kalimat pertama Tuhan pada dia adalah, ingat dari mana saya panggil kamu. Ingatlah dari mana aku memanggil kamu. Dan dia berkata, Anda mungkin tidak mengerti sebab saya pendeta tamu, Anda nggak ngerti siapa saya, Anda nggak tahu siapa saya. Dan dia mulai menceritakan tentang masa lalunya. Dan masa lalunya ternyata dia salah satu anggota OPM. Jadi OPM itu adalah Gerakan Pembebasan Papua, Papua Merdeka. Jadi orang yang memberontak terhadap NKRI, mencoba untuk mendirikan negara baru di Papua. Dan dia berkata, waktu saya terlibat dalam OPM, saya ini ditangkap. Dan waktu saya ditangkap, hukuman yang diberikan hakim kepada saya adalah hukuman seumur hidup. Jadi dia sudah tahu bahwa dia tidak akan pernah bebas dari penjara. Nggak akan pernah. Sampai satu kali dia di penjara dalam keadaan marah, dalam keadaan benci, dan dia berkata, kemarahan saya bertambah besar kepada negeri ini. Saya marah dan sangat marah. Sampai satu kali ada pendeta yang diberi keleluasaan untuk mengabarkan Injil kepada para narapidana. Dan hari itu ada pendeta ketika datang udah biasa. Tapi tiba-tiba ketika pendeta untuk mulai khotbah dan berbicara, apa yang dikatakan oleh pendeta itu entah bagaimana menyentuh hatinya begitu luar biasa. Dan hari itu dia dibawa pada pertobatan sekali lagi dengan Yesus. Dia bilang, saya udah Kristen dari muda, saya udah Kristen dari lahir. Tapi hari itu seakan-akan saya nggak pernah ketemu dengan Tuhan. Tapi hari itu waktu pendeta itu bicara entah bagaimana. Tuhan itu bukan hanya berbicara di telinga saya, tetapi seakan-akan Tuhan berbicara dalam hati saya. Dan hari itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saya. Tapi saya adalah orang yang terpenjara. Tapi saya punya kerinduan hari itu untuk bebas. Bebas bukan berarti supaya saya bisa kembali pada hidup yang lama. Tapi saya merasa hutang yang sangat besar, ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus itu benar-benar mengasihi kita manusia. Dan tanpa dia datang pada Tuhan, dia melayani di penjara, dia betul-betul mulai berubah, dia mengabarkan Injil di penjara kepada rekan-rekan narapidana yang ada, dia mengubah mereka satu demi satu, membawa mereka pada pertobatan. Dan entah bagaimana, tiba-tiba, kalau saya nggak salah lupa, kemudian dia menerima grasi dari presiden pada waktu itu, sehingga dia dibebaskan. Dan waktu dia dibebaskan, hal pertama yang dia lakukan adalah dia datang ke gereja, dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan dia berkata, disitulah saya jadi pendeta hari itu. Sebab saya pernah ketemu dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan karirnya sebagai seorang pendeta, lama-kelamaan terjadi begitu hal yang luar biasa, sehingga dia kemudian menyeleweng
dari panggilannya. Itu pemikirannya dia. Dia menyeleweng sebab tiba-tiba dia berpikir tentang membesarkan gereja, tentang bagaimana supaya dia dikenal orang, bagaimana supaya dia dihargai orang. Dan tiba-tiba Tuhan bicara pada dia, ingat dari mana aku memanggil kamu. Dan hari itu dia mengingat bahwa dia adalah narapidana seumur hidup sebenarnya. Orang yang tidak akan pernah bebas. Orang yang pernah membunuh, orang yang pernah melakukan sesuatu yang jahat. Tapi dari situ Tuhan memanggil dia. Dan dia berkata, saya tidak akan pernah lupa peristiwa itu. Ketika Tuhan bicara, ingat dari mana aku panggil kamu. Di mana Tuhan panggil saya, dia berkata, Tuhan panggil saya di penjara. Ketika semua orang melupakan saya. Ketika tidak ada harapan untuk menerima kebebasan. Justru saya menerima pembebasan. Dia bukan cuma menyelamatkan saya secara roh, tetapi dia membebaskan saya secara tubuh, supaya saya bisa melayani dia, dan bukan untuk supaya saya dikenal manusia. Khotbah itu sampai hari ini masih menggaung dalam pikiran saya, masih diingat dalam pikiran saya. Dan khotbah itu adalah khotbah yang menjadi peringatan bagi saya. Ingat dari mana Tuhan pernah angkat kita. Daud mengatakan hal yang sama. Ingat dari mana Tuhan pernah mengangkat saya. Ingat dari mana Tuhan pernah mengangkat dan meninggikan saya. Berkali-kali kita temukan bahwa Daud berkata bahwa aku hanyalah orang biasa. Aku hanyalah seorang pengembala. Mazmur 23 menurut sebagian besar peneliti Alkitab, Mazmur 23 ditulis Daud pada masa muda. Tetapi menurut saya pribadi, gak mungkin orang muda bisa menulis Mazmur 23. Mazmur 23 terlalu dalam. Mazmur 23 adalah orang yang sudah mengenal pahit dan getirnya kehidupan. Mazmur 23 hanya bisa ditulis oleh mereka yang sudah pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu berat. Gak mungkin ditulis oleh orang muda. Sebab orang percaya, beberapa peneliti Alkitab percaya bahwa Daud menulis Mazmur 23 ketika dia menjadi gembala dan bukan ketika dia menjadi raja. Tapi saya pribadi percaya bahwa Daud menulis Mazmur 23 justru di masa tua. Setelah dia menjadi raja, waktu dia mengingat kembali apa yang Tuhan pernah lakukan bagi dirinya. Ingat kebaikan Tuhan, ingat pengalaman dengan Tuhan. Bagi Paulus, pengalaman dengan Tuhan ketika dia mengingat Tuhan mengangkat dia tinggi adalah ketika dia berjalan menuju Damaskus. Dia berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman itu menjadi pengalaman yang diingat oleh Paulus seumur hidup. Saya tidak tahu bagaimana dengan Petrus. Mungkin pengalaman Petrus adalah ketika dia mengingat Yesus bertanya kepada dia di api unggun, apakah engkau mengasihi aku? Saya nggak tahu bagaimana dengan pengalaman Nita. Saya nggak tahu bagaimana dengan pengalaman Gledy, dengan pengalaman Samuel. Saya nggak tahu. Tapi pengalaman saya adalah ketika Tuhan menyelamatkan saya dari sakit penyakit saya ketika dokter angkat tangan dan berkata kesempatan hidup anak ini hanya tinggal 1%. Tempat saya selalu mengingat kebaikan Tuhan adalah ketika saya pertama kali berjumpa dengan Dia di tempat tidur saya, ketika saya sementara menyembah dan menangis. Pengalaman yang saya sebut sebagai air dari 3 lubang jadi 1. Air dari mata, air dari hidung, dari mulut jadi 1 di lantai semua. Sebab saya berjumpa dengan Dia, saya mengalami Dia. Setiap kali saya merasa bahwa saya sementara sombong, saya selalu kembali pada pengalaman-pengalaman yang dulu dan mengingat dari mana Tuhan pernah memanggil kita. Dalam 2 Samuel pasal 7, Daud mengatakan hal yang serupa. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. 2 Samuel 7 ayat 18, Daud mengatakan hal yang sama. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Satu kali Daud menyatakan keinginannya kepada Nabi Nathan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku nggak butuh rumah Daud. Kalau aku butuh rumah, sudah aku beritahukan kepada para nabi-nabiku supaya Israel membangun rumah bagiku. Aku nggak cari rumah Daud. Tetapi kalau engkau pikir mendirikan rumah bagiku, itu adalah baik. Lakukanlah menurut keinginan hatimu. Berarti bait suci tidak pernah dibangun menurut keinginan Tuhan. Bait suci dibangun menurut keinginan Daud. Tuhan gak pernah mau bait suci. Jangan salah. Tabernakel adalah keinginan Tuhan. Tabernakel kemah Musa. Itu diberitahukan Tuhan kepada Musa sebab harus ada.
Tetapi ketika tabernakel, tenda, kemah berubah menjadi rumah, menjadi bangunan, menjadi bait suci, itu tidak ada dalam hatinya Tuhan. Tuhan berkata, itu berasal dari hatimu, Daud. Tetapi kalau engkau pikir itu baik, lakukanlah menurut kehendak hatimu yang baik itu. Kemudian Tuhan berkata, karena engkau mau membangun rumah bagiku, maka aku akan menetapkan keturunanmu untuk kekal selama-lamanya. Aku akan membangun rumah bagimu. Dan itu yang luar biasa. Dan waktu Tuhan beritahu itu lewat Nabi Nathan, 2 Samuel 7:18, Alkitab berkata, masuklah Daud ke dalam kamarnya, ke dalam ruang dalam. Ini yang saya bayangkan. Selesai dia mendengar apa yang dikatakan oleh Nathan, dia bilang, Ban Kamsia, terima kasih banyak. Nathan pulang, dia masuk ke kamarnya, dan saya percaya dia nangis sejadi-jadinya. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut Daud hari itu, dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Hal pertama yang Daud katakan, siapa aku ini? Siapakah keluargaku di hadapan Tuhan? Sampai Tuhan angkat setinggi ini. Daud adalah orang yang tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Siapa Daud menurut Daud? Daud cuma bilang, saya hanyalah orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Orang yang berhutang seumur hidup sama Tuhan. Yang kedua, siapa Daud menurut Daud? 2 Samuel 23 ayat 1. Siapa Daud menurut Daud? Selesai dia berkata, orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Nomor 2 dia berkata, orang yang diurapi oleh Allah Yakub. Urapan kasih karunia anugerah adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada seseorang yang memampukan orang itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, izinkan saya memberi definisi saya tentang urapan. Salah satu definisi saya tentang urapan adalah urapan kasih karunia, anugerah, favor of God, perkenanan Tuhan. Adalah kemampuan, kuasa atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada seseorang supaya orang itu bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kisah Rasul 1, Tuhan berkata, kamu akan menerima Roh Kudus. Gereja mula-mula menyebut Roh Kudus. Salah satu sebutan gereja mula-mula untuk Roh Kudus adalah the Spirit of Grace, Roh kasih karunia. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima Roh Kudus, Roh kasih karunia, Roh anugerah. Dan kalau kamu menerima Roh Kudus, maka kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, kasih karunia, anugerah, bukanlah sesuatu yang kebaikan Tuhan yang kita terima, hanya sekedar kita terima. Kasih karunia, anugerah, urapan Tuhan adalah kemampuan yang Dia beri, sesuatu yang Dia beri, bukan hanya supaya kita berfoya-foya dengan apa yang Dia beri, tetapi sesuatu yang Tuhan beri untuk supaya kita mampu untuk menyelesaikan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik. Tetapi kebaikan Tuhan bukanlah kebaikan tanpa tujuan. Tolong dicatat baik-baik. Tuhan itu baik, tetapi kebaikan Tuhan bukanlah kebaikan tanpa tujuan. Dia berbuat baik pada Anda dan saya. Dia berbuat kasih kepada Anda dan saya. Sebab satu, dia memang baik. Tetapi dia berbuat kebaikan itu, dia buat kasih itu supaya Anda dan saya bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Bisa memenuhi apa yang menjadi kehendaknya. Saya pernah bilang pada Anda bahwa ketika kita menerima sesuatu, yang kita terima bukan cuma barang dari sang pemberi, tetapi kita menerima niat hati dari sang pemberi. Semoga Anda tangkap. Sekali lagi, ketika Anda menerima satu pemberian dari seseorang, yang Anda terima bukan cuma barang yang dia berikan, tetapi yang Anda terima adalah niat hati. Di dalam pemberian ada niat hati sang pemberi. Misalnya saya beri Anda buku misalnya. Saya beri Anda buku.
Waktu saya memberi Anda buku, itu bukan cuma sekedar hadiah yang Anda terima dan berkata, oh ya, terima kasih Pak Doni, saya sudah diperhatikan, mungkin saya ulang tahun, Anda ulang tahun, kemudian saya beri Anda buku, oh terima kasih Pak Doni, saya diingat ulang tahun saya, Pak Doni sudah kasih saya buku. No, saya memberi Anda buku, di dalam pemberian buku saya kepada Anda, ada niat hati saya, supaya Anda membaca apa yang ada di dalamnya. Sebab mungkin dalam buku itu saya pilih dari sekian banyak judul yang saya tahu. Saya pilih sesuatu yang paling cocok untuk Anda menurut saya. Itu sebabnya saya memberi buku itu. Waktu Anda ulang tahun, happy birthday to you, happy birthday to you. Misalnya ada orang beri Anda kue ulang tahun. Yang dia berikan bukan hanya sekedar kue ulang tahun yang menjadi penghias pada pesta Anda. Bukan. Waktu dia memberi Anda kue ulang tahun, mungkin keinginannya adalah kue ini enak menurut versi saya. Oleh sebab itu saya mau paling tidak Anda nggak harus makan seluruh cake, nggak harus, jangan jadi gemuk seperti saya. Tapi yang dia mau adalah waktu dia beri Anda cake, minimal Anda icip kue itu supaya Anda, oh ini kue enak, dan orang itu akan berkata, itulah maksud saya memberi Anda kue ini, cake ini, supaya engkau tahu bahwa ini enak, menurut saya enak. Saya berikan kepada kamu supaya kamu juga bisa merasakan bahwa kue itu enak. Di dalam pemberian selalu terkandung niat hati sang pemberi. Demikian Tuhan, ketika Tuhan memberi sesuatu kepada kita, ada kerinduan. Kenapa dia beri kebaikan kepada kita? Supaya kita menyadari kasih-Nya Tuhan kepada kita. Kenapa Tuhan memberi kebaikan pada kita? Supaya kita bisa menolong orang lain. Supaya apa? Tuhan memberi kekayaan pada saya, supaya saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Di dalam pemberian selalu terkandung niat hati sang pemberi. Sama ketika Tuhan mengurapi seseorang, ketika Tuhan memampukan seseorang, ketika Tuhan memisahkan seseorang, setiap kuasa yang dia beri, setiap berkat yang dia percayakan, di dalamnya adalah ada hati Tuhan, ada terkandung niat hati Tuhan, supaya Anda dan saya dimampukan untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Makanya saya nggak pernah anti dengan berkat, saya nggak pernah anti berkat. Tetapi saya memang harus mengkritik ketika ada sebagian besar orang menjadikan berkat jasmani sebagai ukuran rohani seseorang. Ada banyak orang yang menjadikan berkat jasmani yang kemudian dijadikan sebagai ukuran kedewasaan rohani seseorang. Saya nggak pernah setuju. Sebab bagi saya berkat bukanlah tujuan mengapa kita mengikut Yesus. Berkat bukanlah tujuan mengapa dia menyelamatkan kita. Berkat adalah sarana supaya kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan lakukan. Persoalannya adalah prosperity dijadikan purpose. Yang benar adalah prosperity yang Tuhan beri kepada kita itu punya purpose. Tolong Anda bedakan. Persoalannya adalah ini menjadi salah sebab kita menjadikan prosperity, kemakmuran sebagai the purpose, sebagai tujuan dari mengikuti Yesus. Yang benar adalah setiap kemakmuran yang Tuhan beri, setiap prosperity yang Tuhan beri, itu punya purpose, punya tujuan untuk supaya kita selesaikan. Setiap kekayaan, setiap kemampuan, setiap bakat, apapun yang Anda miliki, selalu ada tujuan. Kalau itu berasal dari Tuhan, itu punya tujuan untuk diselesaikan dalam kehidupan kita. Daud menyadari itu. Dia bukan hanya tahu satu hal. Siapa Daud? Dia berkata, orang yang berutang sama Tuhan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Saya pernah bilang pada Anda bagaimana Tuhan bicara pada saya dan berkata, layani aku bukan karena apa yang akan aku berikan kepadamu. Layani aku karena apa yang telah aku berikan kepadamu. Layani aku, kata Tuhan. Tuhan pernah ajar saya, layani aku bukan karena apa yang engkau mau Tuhan beri padamu. Tapi layani aku, kata Tuhan, karena apa yang telah kuberikan kepadamu. Daud mengerti itu. Daud bicara tentang pengalaman dengan kebaikan Tuhan. Tapi yang kedua, siapa Daud menurut Daud? Daud berkata bukan hanya orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi nomor dua adalah orang yang dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi dia. Dan yang ketiga, siapa Daud? Anda lihat Daud mencoba, saya percaya bahwa hidup adalah vektor. Kami selalu berkata hidup adalah vektor. Apa itu vektor? Mohon maaf bagi mereka yang bukan A1 gitu, mohon maaf ya. Bukan yang bagi
kelas fisika. Vektor dalam fisika itu disebut sebagai sebuah garis lurus yang punya titik awal, punya titik akhir, dan punya arah tujuan. Sekali lagi, dalam fisika itu sebuah vektor. Vektor adalah satu garis panah. Bayangkan ada garis panah yang punya titik awal, punya titik akhir, dan punya arah tujuan. Waktu Daud bicara tentang orang yang ditinggikan Tuhan, dia bicara tentang titik awal. Waktu dia bicara tentang orang yang diurapi Allah, dia bicara tentang arah tujuan, garis penghubung antara A dan B. Tapi yang ketiga, waktu ditanya, siapa Daud menurut Daud? Tiba-tiba dia berkata, pemazmur yang disukai oleh orang Israel. Dia bicara tentang titik akhir. Titik awalnya adalah orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Perjalanannya adalah orang yang dimampukan oleh Tuhan. Tetapi titik akhirnya ketika ditanya, siapa Daud menurut Daud? Daud berkata, inilah titik akhir, inilah identitas Daud yang sesungguhnya. Daud itu siapa? Pemazmur, pemuji, penyembah. Anda lihat selama ini orang selalu berkata, siapa Daud menurut orang Israel? Orang Israel akan berkata, Daud adalah raja. Tetapi ketika ditanya pada Daud, Daud sebenarnya siapa kamu Daud menurut Daud? Daud berkata, I am a worshiper. Saya adalah seorang pemuji. Saya adalah seorang penyembah. Daud nggak pernah bilang dirinya adalah raja. Daud berkata dirinya adalah penyembah. Daud nggak pernah berkata bahwa dia adalah pengusaha sukses. Nggak pernah. Daud berkata, siapa Daud menurut Daud? I am a worshiper. Saya adalah seorang penyembah. Saya mau Anda belajar ini, satu hal sederhana, siapapun kita, jadilah penyembah. Ketika kita ada pada puncak gunung paling tinggi, orang bilang Anda raja, ada orang bilang Anda berhasil, orang bilang Anda sukses, jawab sama dia. Saya bukan orang kaya, bukan orang sukses, bukan orang berhasil. Nomor satu, I am a worshiper. Saya seorang penyembah. Tapi ketika Anda ada pada lembah yang paling dalam, ketika orang lain meninggalkan Anda dan tidak ada seorang pun yang peduli dengan Anda, ketika orang lain salah mengerti tentang Anda, ketika orang berkata, oh dia orang jahat, oh dia orang bodoh, oh dia orang yang salah, oh dia orang yang gagal. Kalau orang tanya kepada Anda, apakah Anda orang gagal? Bilang sama dia, I am a worshiper. Saya seorang penyembah. Waktu saya berhasil, sembah Tuhan. Waktu saya gagal, tetap menyembah Tuhan. Daud adalah seorang pemazmur. Salah satu kalimat frasa kata yang sering kali disalah mengerti oleh orang Kristen adalah frasa kata yang saya lihat imamat yang rajani. Bahkan beberapa pendeta salah menafsirkan kata imamat yang rajani yang kemudian ditafsirkan sebagai imam-imam dan raja-raja. Saya nggak pernah setuju imamat rajani adalah imam dan sekaligus raja. Imamat rajani arti yang sesungguhnya adalah imam-imam dalam satu kerajaan. Jadi bukan hanya, mohon maaf, ini istilah kami. Ada yang namanya pendeta keluarga misalnya. Ada satu keluarga, dia berjemaat di mana gitu ya. Tetapi kalau ada butuh apa-apa, butuh konseling, butuh apa, larinya ke satu pendeta. Kalau ada yang ulang tahun yang dipanggil, misalnya mohon maaf bukan apa-apa. Misalnya ada orang kejadian, jadi bukan yang dipanggil gembala di gereja di mana dia hadir, tetapi yang dipanggil seringkali ada satu pendeta itu. Yang anak ulang tahun, ya dia dipanggil. Naik rumah baru, ya juga dia dipanggil. Ada ucapan syukur, ya dia yang dipanggil. Makanya kemudian ada istilah pendeta keluarga. Imamat rajani adalah imam satu kerajaan. Jadi imam yang ada dalam raja, imam yang mendampingi raja dalam mengadakan persembahan kepada Tuhan. Jadi imam yang khusus untuk raja. Imam dalam satu kerajaan. Anda imamat rajani, bukan saya imam, saya raja. No, imamat rajani adalah saya imam. Saya bukan raja. Siapa raja saya? Yesuslah raja saya. Persoalan dengan kita adalah ketika kita merasa bahwa imamat rajani, imam-imam dan raja-raja, kemudian saya imam, saya pendeta, dan tanpa sadar ketika saya membangun pelayanan yang saya bangun menurut kerajaan saya jadikan kerajaan saya, sebab saya berpikir saya juga raja. No, Anda bukan raja, Anda imam. Siapa rajanya? Yesuslah raja saya.
Saya melayani Yesus. Saya bukan melayani manusia. Saya bahkan bukan melayani jemaat mengikuti keinginan jemaat. Bukan. Saya melayani satu orang, satu pribadi, Yesus. Dan saya hanya mengikuti keinginan dan kehendak Yesus. Daud ketika ditanya, siapa engkau Daud? Nomor satu, orang yang berhutang sama Tuhan. Nomor dua, orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi nomor tiga, orang yang ada untuk Tuhan. Orang yang ada untuk melayani Tuhan. Mulai dari awal sampai akhir. Sepanjang perjalanan. Mulai dari A sampai Z. Mulai dari Alfa sampai Omega. Mulai dari Alef sampai Taf. Dan sepanjang abjad yang ada. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Semuanya itu adalah Tuhan. Makanya Paulus kemudian dalam Roma 11 berkata, dari Tuhan, orang yang berhutang sama Tuhan, melalui Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan untuk selama-lamanya. Orang yang hidup untuk menyembah Tuhan. Kalau orang lain bilang, siapa engkau? Oh, engkau sukses ya, engkau hebat ya. Mari kita beri jawaban, saya hanyalah orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan, dan orang yang hidup untuk menyembah Tuhan. Oh, kamu pengusaha hebat, berhasil ya, oh hebat, sukses, kaya ya. Jawab sama dia, nomor satu, saya hanyalah orang yang berhutang sama Tuhan sampai mati. Saya hutang tidak akan pernah bisa balas. Saya hanya dimampukan oleh Tuhan, saya ada hari ini semua karena Tuhan. Dan yang ketiga, saya hidup untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Anda lihat makanya Tuhan jatuh cinta dengan Daud. Tuhan jatuh cinta dengan Daud. Waktu Saul berusaha jadi imam sekaligus raja, justru adalah kesalahan fatal bagi Saul. Itu sebabnya Tuhan menolak Saul. Sebab ketika Samuel terlambat datang, Saul mengambil fungsi imam, mencoba menaikkan persembahan di hadapan Tuhan. Itu kesalahan yang fatal. Tapi anehnya adalah Daud pernah menggunakan kain lenan halus. Kata Alkitab, kain lenan halus adalah kainnya para imam, bajunya para imam. Dan menari-nari mengiringi bait suci dikembalikan ke Bukit Sion. Di situ istrinya ngamuk sama Daud dan berkata, bikin malu. Raja jadi imam. Raja itu adalah orang yang dilayani. Imam adalah orang yang melayani. Tapi Anda tahu apa yang Daud bilang sama istrinya, anak Saul? Dia bilang apa? Dia bilang, justru karena bapakmu meninggikan diri lebih daripada orang lain di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menolak bapakmu. Tapi aku yang hutang sama Tuhan. Aku akan merendahkan diriku lebih daripada ini kalau aku bisa. Kalau aku buat ini menurutmu memalukan, aku siap untuk lebih memalukan daripada ini, asalkan aku bisa melayani Tuhan. Because I live just for Jesus. Aku hidup hanya untuk Dia. Ingat dari mana Tuhan panggil Anda.